kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebaikan Kau yang angkat kami jadi anak
kami untuk panggil Bapa. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain selain kami bersyukur, berterima kasih buat perkenanan-Mu, buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, Yesus. Kau yang memandukan kami, Kau yang memuaskan kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kasih hati kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa aslinya, kira-kira artinya seperti ini, saudara. Aku terus-menerus menempatkan Tuhan di hadapanku, karena Ia berada di sebelah kananku, maka aku tidak akan goyah dan terpeleset atau jatuh. Saudara, pandangan kita ini akan sangat menentukan apa yang kita lihat dan kita pikirkan. Pandangan kita juga akan menentukan hasil yang akan kita capai. Tuhan sangat mengerti bahasa tatapan kita. Kita harus selalu ingat dan percaya
bahwa Tuhan itu selalu berdiri di sebelah kanan kita dan berjalan bersama dengan kita. Artinya, Tuhan selalu siap untuk menjadi penolong dan pembela bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita, maka ketakutan dan kekhawatiran itu akan sirna dari kita. Sebaliknya kita akan menerima damai sejahtera dan kemampuan dari Tuhan untuk bisa menghadapi semua masalah hidup kita. Dengan demikian, kita tidak akan mudah goyah. Kita akan selalu kuat di dalam Tuhan. Saudara, kalau pandangan kita ini tertuju pada suatu titik, maka energi kita terhadapnya akan semakin besar dan semakin besar. Nah, sekarang masalahnya, titik apa yang kita pandang ketika kita sedang menghadapi masalah? Masalahkah atau Tuhankah? Ada kekuatan yang baru yang kita terima saat kita memandang Tuhan ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita tidak mudah goyah dan jatuh. Pandangan kita kepada Tuhan akan menyembuhkan batin kita, luka hati kita, atau jiwa kita. Ada sebuah kisah, saudara, yaitu antara seorang ibu dan seorang anaknya yang berumur 7 tahun. Ibu dan anak ini gemar menyantap ikan bandeng goreng. Dan setiap kali anaknya ini makan bandeng goreng, ibu ini selalu memisahkan antara daging dan tulang-tulang kecil atau duri yang kita kenal dalam bandeng itu durinya banyak sekali, saudara ya. Sehingga anak ini tinggal menerima dagingnya saja. Nah, setelah itu dilakukan berkali-kali, akhirnya suatu hari ibu ini memberikan ikan bandeng begitu saja kepada anaknya untuk dimakan. Dengan tujuan anak ini supaya belajar memisahkan antara tulang-tulang kecil dan dagingnya. Nah, setelah anak ini berusaha untuk memisahkan duri atau tulang-tulang kecil dari dagingnya, akhirnya dia menyerah. Dia berkata pada ibunya bahwa dia tidak sanggup lagi untuk memisahkan tulang-tulang kecil itu. Dia berkata, "Bu, saya tidak bisa lagi, Bu. Saya nggak sanggup lagi. Saya tidak bisa makan karena terlalu banyak tulang-tulang kecilnya." Kemudian sang ibu dengan tenang berkata, "Nak, coba kamu lihat banyak mana daging dan tulang-tulang kecilnya." Anak itu menjawab, "Tentu banyak dagingnya, Bu." "Nah, kamu tahu mengapa kamu tidak bisa? Itu karena kamu terlalu berfokus pada tulang-tulang kecil atau duri dan bukan pada dagingnya." Saudara, kadang kita pun sama seperti anak tersebut dalam cerita tadi. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan dan masalah, kita hanya fokus pada besarnya masalah, sehingga kita pesimis dan menyerah dalam menjalani hidup. Belajar dari salah satu Mazmur emas atau Miktam milik Daud. Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Daud punya tips yang jitu saat menghadapi masalah dan tantangan. Dia selalu fokus memandang kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, yang sanggup memberikan kemenangan atas setiap masalah dan tantangan yang dihadapinya. Dan benar, Daud akhirnya terus mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Suatu ketika bangsa Israel ditantang oleh Filistin dengan 1 lawan 1, tidak ada satupun dari barisan tentara Israel yang berani menghadapi jagoan Filistin, yaitu Goliat. Semua takut melihat raksasa Goliat. Dengan demikian selama 40 hari, setiap pagi sampai sore, mereka hanya berhadapan-hadapan antara barisan Filistin dan Israel.
Karena tidak ada satupun dari bangsa Israel yang berani menghadapi Goliat. Nah, ketika Daud diutus oleh ayahnya yaitu Isai untuk menengok kakak-kakaknya yang ikut dalam barisan tentara Israel, maka timbullah keberanian dalam diri Daud untuk menghadapi Goliat. Daud tidak memandang Goliat itu sebagai raksasa yang menakutkan seperti yang dilihat oleh barisan tentara Israel. Tetapi Daud memandang Tuhan yang selama ini disembahnya itu adalah jauh lebih besar daripada Goliat. Matanya terarah kepada Tuhan. Dia memandang pada Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 45-47 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kemenangan diraih oleh Daud karena dia hanya memandang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Goliat, raksasa itu memang menakutkan, tapi itu tidak bagi Daud karena Daud memandang Tuhan jauh lebih besar daripada Goliat. Dia percaya kepada Tuhan dan akhirnya Daud meraih kemenangan. Saudara, Elisa adalah orang yang selalu memandang Tuhan, termasuk ketika sedang menghadapi masalah. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16-17 dikatakan, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, Raja Aram ini tidak terima dengan Elisa yang selalu menjadi penolong bagi bangsa Israel. Setiap kali Raja Aram ini menyerang Israel, hasil rundingan mereka tentang tempat-tempat yang akan diserangnya itu sudah diketahui lebih dahulu oleh Raja Israel. Sehingga gagallah serangan dari Raja Aram. Kemudian Raja Aram ini geram dan dia bertanya pada para pegawainya, siapa di antara kalian yang selalu membocorkan strategi perang kita kepada bangsa Israel? Kemudian mereka menjawab, Baginda Raja, ketahuilah bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa, dan dialah yang selalu memberitahukan pada Raja Israel tentang strategi yang sudah Raja ambil atau rundingkan bersama. Akhirnya satu hari Raja Aram ini mengirim pasukannya dalam jumlah besar untuk mengepung tempat kediaman dari Nabi Elisa. Dan waktu pagi ketika Gehasi bujangnya itu membuka jendela, dia takut karena melihat ada sejumlah besar tentara Aram mengelilingi tempat tinggal dari Elisa. Dan dia berkata pada Nabi Elisa, Tuan,
Tuhan lihat itu apa yang ada di depan. Dan kemudian Elisa, dia tidak bereaksi dengan takut, tapi Elisa tetap tenang. Elisa tidak takut sama sekali karena dia selalu memandang kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari masalahnya. Akhirnya Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata dari Gehazi bujangnya ini. Akhirnya Gehazi bisa menyaksikan bahwa di gunung itu atau di sekeliling rumah Elisa itu dipenuhi dengan tentara surga dan kereta berapinya. Saudara, saat kita memandang Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi Elisa menjadi tidak takut menghadapi persoalan. Normalnya sebagai manusia, kita ini akan takut ketika menghadapi persoalan yang tidak terduga, di mana kita tidak tahu jawabannya. Tetapi dalam Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jangan memandang kepada persoalan, karena hal itu akan membuat kita semakin goyah. Namun bila kita menyadari bahwa Tuhan selalu berada dekat kita, maka tidak ada yang dapat menggoncangkan kita. Coba saudara, kalau kita meletakkan benda kecil tepat di depan mata kita, maka tidak ada yang terlihat selain benda itu. Semua yang besar-besar nggak kelihatan, hanya benda itu yang kelihatan. Nah, begitu juga kalau kita melihat persoalan itu, pandangan kita arahkan, kita fokuskan hanya pada persoalan itu. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Tetapi ketika kita melihat Tuhan yang besar, maka kita akan memandang persoalan kita itu kecil. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Masalah dan tantangan itu pasti akan selalu ada selama kita hidup. Namun kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah yang ada. Hari ini juga kita akan mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup kita. Jangan hanya fokus kepada masalah, tapi arahkan pandangan kita kepada kebaikan dan kasih Tuhan yang besar. Marilah kita terus memandang Yesus yang selalu menyertai kita di segala keadaan kita. Dan tetaplah percaya kepadanya bahwa Dia itu maha kuasa yang sanggup menolong dan membawa kita pada suatu kemenangan atas semua masalah hidup. Nah, sekarang bagaimana orang yang memandang kepada Yesus? Orang yang memandang kepada Yesus yang pertama, dia terus-menerus akan tetap percaya kepada Yesus yang selalu menyertainya. Dia tidak hari ini percaya, kemudian setelah berdoa belum juga ada jawaban, kemudian dia mulai undur. Tidak lagi percaya pada Yesus. Tidak. Orang yang selalu memandang kepada Yesus, dia akan terus-menerus percaya kepada Yesus. Sebuah contoh saudara, Abraham. Abraham ini terus-menerus percaya kepada Tuhan. Sampai dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Orang yang selalu memandang kepada Tuhan, imannya tidak akan menjadi lemah. Karena dia terus-menerus percaya pada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Orang yang memandang Tuhan adalah orang yang terus-menerus percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar lagi untuk berharap karena semuanya adalah serba tidak mungkin. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Terus-menerus percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Dan akhirnya mujizat itu terjadi. Sarah di usianya yang sudah 90 tahun. Akhirnya melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Mujizat terjadi di atas kemustahilan.
Sekali lagi saya katakan, mujizat terjadi di atas kemustahilan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi semua orang yang terus-menerus percaya kepadanya. Yang kedua, orang yang terus memandang Tuhan itu dia akan berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia berdoa memuji Tuhan, menyembah Dia. Dan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan orang yang selalu memandang Tuhan adalah orang yang selalu meminta agar Roh Kudus selalu memenuhi hidupnya dan mengendalikan hidupnya. Dan bagi orang yang demikian dikatakan Tuhan selalu berdiri di sebelah kanannya. Tuhan selalu siap untuk menolong dia, membuka jalan bagi dia, dan mengadakan mujizat bagi orang ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Supaya ketika kami menghadapi masalah kami tidak putus asa. Tapi kami akan terus-menerus percaya kepadamu. Terus-menerus memandang kepadamu Tuhan. Karena bagi orang yang terus-menerus percaya kepadamu, mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Dan kami akan melihat kemenangan. Mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.